warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman TDA dan peserta entrepreneuran, kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu peserta entrepreneuran yang favorit dan fenomenal karena beliau ini pada dasarnya itu backgroundnya bukan runner gitu ya. Tapi ada yang backgroundnya runner. iya. Berarti ada yang runner ya. Tapi luar biasanya beliau berhasil memprovokasi teman-teman lainnya di entrepreneuran kemarin untuk lebih bersemangat gitu untuk lari gitu ya. Nah, kira-kira siapa orangnya? Baik, langsung saja kita perkenalkan. Beliau adalah Bapak Mustafa Robloniat atau alias Pak RT. Lalu bersama kita juga hadir di sini runner sejati. Astagfirullah! Astagfirullah! La ilaha illallah wa la syarika lahu. Allahu Akbar. Ini runner. Jalanannya bunuh duri. Yang tadi bilang panasan gitu kali ya. Karena dibalap terus sama Pak RT gitu. Runner amatir. Beliau adalah kalau dipanggil di TDA itu namanya Ustadz Lutfil Hakim. Punten, Mamang. Ustadz Gus Lutfil. Wah, ada banyak, ada Ustadz, ada Gus gitu ya kan. Saya Andrew. Ya. Dan selanjutnya ada juga peserta lain. Ibu yang satu ini tertantang juga akhirnya. Tadinya nggak pernah lari gitu kan. Tiba-tiba daftar, itu pun sudah mau closing gitu kita kan, sudah penutupan, nggak dapat medali. Pakai orang dalam akhirnya masuk juga sebagai peserta dan alhamdulillah finish di 15 kilo plus berapa ini ya? 45. 45 kilo. Perkenalkan Ibu Rizka Amalia dari Tangerang. Bupati Timur Tengah Utara bersama rombongan. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Dan satu lagi sponsor kita. Sponsor tapi nggak pakai baju sponsor, gimana ini ya kan? Ya, dari Sporte udah Syam yang ikut-ikutan juga. Alhamdulillah finish di 50 kilo ya Syam ya. Nah, Pak RT, kira-kira tadinya kenapa pengen ikutan challenge yang kita ada ini nih? Karena dicapri sama beliau. Udah ketuplak ditawarin suruh ikut ya. Sebenarnya saya udah lama gak lari ya Pak, ataupun jalan ya karena Karena dulu nggak pernah jalan. 4-5 bulan terakhir tuh banyak ngurusi proyek APD di luar rumah, akhirnya jarang olahraga, berat badan naik. Terus kok ada momentum ini lari-lari bareng, wah ini cocok nih momentum untuk hidup lebih sehat ya.
lari, jalan. Kita mulai sih standar-standar aja lah, awalnya ya Iya. 4 kilo kayak gitu ya. Lama-lama kok saya lihat Pak, kalau yang runner senior bisa banyak itu sekali jalan ada yang 10 kilo gitu. Iya. Oh, saya pikir sama-sama ini kok kakinya 2 gitu ya. Saya pun coba lanjut, Ya, ini. kita lebih banyak waktunya. Coba lebih baik setiap harinya gitu. Iya, mencoba lebih baik setiap hari akhirnya dari 4 kilo jadi 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo ya. Pernah rekornya sekali waktu itu 10 kilo. Pas saya masuk tuh. Berapa kilo? 10 kilo berapa kali laporan tuh? Ya, itu ada yang sekali tuh. Wih. Sekali. Belum sore, belum siang-siang. Saya benar-benar manfaatkan waktu itu. Kalau misalnya nih nganter istri ke Indomaret, itu dia lagi belanja, saya mondar-mandir di area rumah. Pokoknya nambah waktu di 15 menit kan lumayan sekilo. Makanya jadinya ruwet gitu tuh. Ruwet. Oh itu di Indomaret. Di Indomaret ada, di rumah juga ada. Beli durian. Salah satu rahasia yang terbongkar. Rahasia yang kita bongkar nih. Karena mungkin ya begitu beberapa hari terbiasa, akhirnya sambil lihat seru-seruan yang lain juga lari, kita pun kayaknya kok sayang banget kalau cuma diem ya kan nunggu di mobil apa cuma ikut-ikut nyari kue ya mendingan saya pakai itu. Nah ya, akhirnya momentum itu tercipta bahkan satu waktu saya coba dari rumah ke kantor. Iya, kemudian ada case nih, istri minta diantar untuk beli sayur ke toko sayur. Saya antar, mobil saya tinggal, terus saya jalan kaki. Buang ayo ini. Sekarang saya udah jelajahi tuh, rumah di ujung sana ada yang nanam pohon Beneran kelengkeng. gitu ya. Oh, gara-gara itu tuh, selama jadi Pak RT kan dulu jarang tuh Tusukan. Jarang belusukan. Sekarang udah jadi itu ada belusukan. Belusukan. Jadi ada manfaatnya berarti ikut challenge yang kemarin. Alhamdulillah, jadi kita terbiasa ya sekarang untuk jalan kaki, untuk bergerak ataupun lari kita terbiasa. Dan itu kan budaya yang bagus ya, bagus lukil ya. Budaya Jepang. Ya, budaya Ada Jepang. efek turun berat badan nggak Pak RT? Selama 2 minggu sebenarnya kalau berat badan langsung turun itu belum terlalu kelihatan. Tapi yang dia langsung kelihatan adalah badannya memadat. Ketika memadat otot terbentuk tuh baju otomatis Slim. slim semua, jadi baju-baju lama bisa kepake lagi ya. Sesudah itu baru yang sekarang ini penurunan berat badan terjadi. Nah, di minggu-minggu ini baru kejadian. Lagi syuting ini kelihatan sebenarnya nih kalau kita bisa lihat. Ini saya sama Gus Rufil masih pakai itu tetap pro. Beliau pede nih kan. Pede. Kalau saya timbangannya turun. Timbangnya turun. Tadi di atas lemari jadi bawah lemari. Tapi ini beneran nggak ada niatan buat ini tadinya PRT, buat ngejar podium atau Ya enggak lah, maksud tahu saya nggak ada podiumnya kan. Door prize aja kita nggak tahu ya? Nggak tahu ada Nggak tahu door prize. kita ada door prize. Pokoknya Pak RT tuh lari tuh tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Tapi Kayak ini ini. Pak RT ini merusak dunia perlarian gitu kan. Karena selama ini kan para pelari-pelari senior gitu kan seperti Gus Rufil nih yang jemaah sentrolia sekali lari minimal 10 kilo, 15 sampai 26 itu top 10 semua kan. Tiba-tiba muncul yang dari tidak diperhitungkan. Siapa dia yang- aja ya? Yang selama naik mobil, yang selama nggak pede pakai baju slim fit kan, atau masuk 10 besar. Oh. Kita datang hari ini untuk mengungkap rahasia itu. Kenapa? Jadi gimana rasanya itu ada kita amatir tahu-tahu nyodok ke atas itu karena beliau pede banget tuh awal-awal yakin balapan terus memotivasi orang gitu kan. Jadi kalau saya di awal itu karena memang ini dah recovery. Nah, recovery dari COVID sebenarnya. Baru 1 bulan selesai dari negatif dan masih agak ngos-ngosan. Jadi kalau saya nomor 10 beliau nomor 7 ya wajar-wajar aja saya berusaha. Berat badan saya naik 5 kilo soalnya. Jadi sampai dia
Walker di Puncak itu malam-malam jalan kayak turun bukit padahal itu gara-gara kelewat jauh sama saya. Saya lihat, waduh, ini kok ternyata ada yang lewatin saya nih. Itu saya lihat juga karena respon itu ya waktu Iya. itu begitu kita mungkin karena kita orang amatir yang saya lihat bergeraknya maju cepat kok. Ini jadi semua orang jadi ikut rame nih. Ya, itu kan itu bagus ya. Artinya memang pola komunitas kan seperti ini nih cara kerjanya. Harus dibikin rame baru semua orang Kusuk ya. ikut semua nih. Nah, Tapi ada tagline-nya loh yang sangat provokatif juga. Tetap putus asa, jangan semangat. nah itu tagline kita munculkan sebenarnya memotivasi orang tapi dengan cara membuli orang ya, mengejek orang. Makanya orang tuh termotivasi. Pecut. Kalau kita para pelari yang senior itu tagline-nya begitu ada tagline itu kita tagline-nya adalah sabar. Karena orang sabar pasti kesel gitu. Sebenarnya tuh berusaha sabar ya. Orang sabar pasti kesel. Kalau di bisnis ada lagi, misalnya saya nih bisnis anduk, kamu nggak usah bisnis anduk itu berat, kamu nggak usah ikut biar aku aja. Ya, ngurangin saingan. Terus ada itu juga kan tadi tagline dari Pak RT itu Apa itu? mengalahkan diri sendiri. Ah, Nah itu gimana? Ini tagline trik sebetulnya. Itu yang lagi ya. Itu trik supaya Yang lain. orang mau maju tapi nggak kelihatan. Push your limits ya. Ya, Iya. karena ini kan sebenarnya bagus untuk memotivasi kadang-kadang misalnya ada newcomer nih. Newcomer itu kan Newcomer, ya. mau ngejar yang lain udah 50 itu kan pasti udah berat. Iya. Lebih bagus dengan tagline itu orang, oh saya ternyata harus mengalahkan diri sendiri udah cukup. Nggak perlu mengejar itu. Nah, Tagline bijaksana, pas mau besar aja. ya, itu omongan dari 10 besar sih. Kalau saya udah nggak percaya. Jadi tetap putus asa, jangan Ya, semangat. semangat. Nah, Kakak Rizka kan juga termotivasi sekali kayaknya. Tadinya nggak pernah jalan nih, ya kan? Terus tahu-tahu posting sama Pak suami gitu ya kan? Dan finish di 45 kilo. Iya, Itu apa capek malahan. karena ini juga, karena lihat angka PRT Betul, juga. dan saya biasa lah, kita mungkin kan terbiasa dengan analisa ya, maksudnya ngelihat gitu. Ya orang kok bisa 10K gitu ya sehari, terus apalagi dia nih gitu. Saya sampai gini, begitu dia bilang di Indomaret naik motor kagak nih orang. Urusan aja. Saya gitu terus gitu. Maksudnya yang itulah, terus saya juga kadang-kadang emang dasar ini ya, suka mikirin bug kalau itu ada bugnya gitu ya. Terus ngetes tuh saya ngetes, kok gue coba pakai motor gitu ya. Ini alat nih mau nggak gitu kan? Mau tuh ternyata gitu kan, motornya pelan-pelan. Tapi kalau pakai mobil emang nggak, dia nggak kebaca gitu kan. Oh bisa, oh berarti sebenarnya iya, berarti sebenarnya bisa di-trick, cuman balik lagi tujuan kita ini apa, terus integritas kita kan diuji gitu kan. Terus sama teman-teman juga yang di Rano Tangerang kan juga kan, ya disitulah kejujuran kita dan emang sportivitas gitu kan, sportivitas yang kata Andrew, sportivitasnya di ini. Oh ya udah ya, dan emang tujuannya kan kita mau sehat. Terus suami saya juga jadi yang nggak pernah Jalan. ikut-ikut. Dia ngeliatin panas, diceritain juga sama udah Syam kan. Ayo Mi, hari ini kita nggak lari katanya. Ayo pagi ini aku ajak kita lo katanya. Tapi ya itu konsistensinya mau perlu ya. Setelah acara yang terakhir tuh tanggal 31, saya udah 3 hari ini belum pernah. Itu dia. Makanya dulu kita challenge setiap hari gitu ya. Iya. Gitu ya. Ya memang saya pun tetap jalan meskipun nggak semasif kemarin ya. Oh. Bedanya ini Ada target kalau mau ada 2 target. kilo, 3 kilo Oh, gitu. jadi turun ya ininya ya. Memang turun. Oh, turun. Ya sebentar aja sih turun. Habis itu sih malah hilang mungkin. Kalau dari cerita sebelum ini, ibarat kita kan orang bisnis ya, sampai pada satu titik sudah established, maka kita perlu ekspansi. Nah dari sini apa nih ekspansinya? Ya ekspansinya harus di challenge baru lagi. Challenge baru. saweran. Saweran ada proyek berikutnya
habit itu kan akan terbentuk kira-kira minimal kalau udah 3 minggu. 3 minggu sebenarnya ya kalau udah kita jalanin terus. Kalau itu memang niat bikin habit ya. Bukan niatnya ikut lomba. Kurang seminggu dong. Kurang seminggu saya kemarin ya. Jadi cuma jadi gak menarik memang sih kalau habit itu terus dimasukin ke kompetisi. Nah itu yang jadi gak bagus. Karena kalau udah kompetisi orang akan efeknya pasti yoyo. Ini kita fight sebentar, nanti habis itu berhenti. Habis naik turun lagi gitu loh. Tapi kalau kita niatkan ini jadi habit, minimal apa kita punya goal. Habis itu saya tetap akan jalan tiap hari. Tapi minimal ya sehari dapat misalnya 3 kilo pagi, 3 kilo sore. Nah itu udah cukup sebenarnya. Itu kan itu target utama kita itu nanti. Tapi saya juga sempat mikir gini loh, gila ini pace-nya aja keren ya. Ini orang pada bisnis nggak sih maksudnya? Sampai suami saya tuh bilang gini, ya mungkin bisnisnya mereka emang benar-benar udah bisa ditinggal, jadi mau pagi siang sore lari juga nggak masalah sih. Bisnisnya ya lari. Tapi memang saya sempat agak keder waktu mereka cuma Sentuliah ke Sentul. Dan itu dipanas-panasin sama Carabi soalnya kita tunggu ya klasemen berikutnya. Waduh, sesudah orang dari Sentul katanya, wah ini saya sampai mikir tuh malam tuh strateginya tuh. Wah gimana nih kira-kira caranya biar bisa nggak kalah panjang sama mereka. Nah, akhirnya kan saya pagi-pagi Udah nyolong start. siang juga. siang 3 kali waktu itu. saya kesentuh itu sejauh-jauhnya kan susah juga harus naik turun Iya. Nah, saya harusnya di tempat yang datar Lebih udah saya gampang. enjoy itu tapi bisa akhirnya pagi coba kita push siang aja 2 kali kalau salah sama sore akhirnya total 20 ya nggak kalah mereka 25 saya 20 saya bilang 5 kilo mah gampang gitu. Kita capek-capek naik gunung ke Sentul sampai puluhan kilo masih kalah sama Dan besoknya mereka nggak lari lagi. Besoknya mereka pasti KO saya bilang, besok saya lari saya bilang. Dan ternyata benar terbukti itu. Besoknya lari, lusanya yang nggak lari. Oke, PT sebelum menutup nih, kira-kira apa pelajaran penting dari TDA Entrepreneuran ini untuk teman-teman TDA kan kita sebuah komunitas besar bisnis kan. Apa nih pelajaran yang bisa dipetik dari ini? Ya, yang pertama secara fisik dulu ini kan memang berfaedah ya. Ini yang nggak pernah olahraga, ayo latihan olahraga. Dan itu untuk usia-usia kayak beliau ini ya cocok. Ya usia kayak saya ke atas gitu ya cocoknya memang bisa saling memotivasi gitu kan. Itu saya lihat tuh pelajaran yang luar biasa itu, mungkin itu susah didapat nih di tempat lain gitu. Dan itu saya yakin bisa dimanfaatkan untuk banyak hal gitu ya, banyak hal. Saya kira itu sih kalau saya sama Kausya ini keren sih itu pelajaran. Wah, ini. Oke deh. Oke, boleh reviewnya selama pakai Waduh. Iya, jadi pembicaraan kita selama berjam-jam ini mana ini ini nyaman sekali ya buat berlari ya kan, nyaman, elastisitas bagus, di satu sisi juga mendukung ya untuk namanya olahraga itu tetap harus mendorong keringet ya supaya keluar juga gitu kan. Nah ini baju ini bagus lah gitu, nyaman gitu. Intinya itu sih, kalau boleh dipakai ke mall saya pakai nih. Siap. Oke, terima kasih PT. Gimana kan? Ada ini buat Ini, entrepreneur. oh ya ini bukan bukan pertemuan transisi ini ya antara mantan presiden. Ya, kalau bagi saya sih gini, kita mungkin udah cukup banyak keluar tenaga di kantor ya, di bisnis gitu. Kita perlu suasana baru ya, berkomunitas itu harus ya seneng-seneng, happy-happy, dan guyupnya itu kan ngangenin gitu. Jadi suasana kayak kemarin tuh bahkan kita hidupkan terus tuh, Iya. kita kejar terus supaya itu tetap 1 kali 24 jam terjaga, dan memang ya inilah fun ala kita gitu di tempat refreshing. Jadi komunitas nggak serius-serius tapi tetap bertanggung jawab. Nanti insight-nya bisa dibawa ke bisnis. Jadi lari-larian kemarin kan ada unsur kompetisinya juga tuh. Oh ternyata kita bisa nih. Oh ternyata kalau kita lakukan effort
1-2 hal yang kecil aja effortnya, misalnya komitmen pagi sama sore aja, ternyata mengubah banyak hal. Contohnya ya Leo ini komitmen pagi lari, pagi jalan, sore jalan gitu ya Pak. Nah ternyata bisa masuk ke 10 besar yang bisa mengalahkan pelatih-pelatih senior yang lain gitu. Saya kira itu kuncinya, funnya. Kalau kaos ya jangan ditanya lah, kualitasnya udah sangat bagus gitu ya. Itu intinya. Forte, insya Allah tetap maju ya Pak. Nggak cuma baju renang ternyata, baju Walaupun ternyata bagus ya. Pintar milih ini. bahannya bagus. Bahannya bagus. Jadi cocok ya PRT ya? Cocok. Saat ini ya? Cocok Meo. Saya biasanya pakai barang-barang yang bagus. Oh, saya nggak bisa pakai barang yang nggak bagus. Gatel gitu ya. Cocok ini maksudnya? Oh iya. Kalau nggak sekarang kapan lagi nih Tangerang? Iya. Cocok 7 titik pasang. Gua nggak benar. 7 titik pasang. Nah, Udah. Bariska ada Ya, yang tambahan? ini, ya Iya. penting tuh Mariska. Apa? Sebagai yang jarang lari itu. Enaknya Iya, 45 kilo loh. Iya. Waduh. apa? Belum apa-apa Kalau belum kalau PRT. udah 50 kilo nggak heran. Iya. Sponsor. Aplikasinya ke bisnis gimana lu semangat lu? Enaknya kan aplikasi ke bisnis. Enggak sih, lebih ke apa ya, emang TDA ini kalau saya lihat kemarin itu emang iyalah pasti kayak Pak RT sebagai kompornya, terus kita semua bersemangat, tapi kayaknya dari sisi guyup komunitas kita juga ya, bukan cuma pas lari, se-Nusantara kalau ada acara juga apa tuh sama lah semangatnya seperti ini gitu. Makanya saya tuh senang di TDA juga kan, semangat guyupnya seperti itu. Dan saya jadi lebih berpikir gini loh, kenapa kemarin-kemarin nggak bisa meluangkan waktu pagi, siang, sore gitu ya, malah milih rebahan, megang HP istilahnya gitu kan. Ini dia kuncinya. Kok pas begitu dipaksa bisa-bisa aja gitu kan, beres lari gitu kan, terus saya ngajarin, mendampingin anak saya online sekolah ya kan, habis itu bantuin ngurus kerjaan ya kan, terus nanti sorenya bisa. Jadi yang kepikiran sama kita pas lagi kerja gini, jam berapa nih gue ya, berapa kilo nih ntar. Pas lagi kerja tuh suka begitu. Nah dilalahnya kalau jadi belajar satu hal lagi kalau saya kan masih kecil lah bisnisnya gitu kan. Jadi belajar satu hal lagi yaitu ngatur strategi waktu, manajemen waktunya dipakai buat bisa lebih baik lagi. Ternyata bisa dipakai lebih positif lagi gitu kan, daripada nonton drakor. Main HP. Iya. Lebih ke situ sih. Ternyata bisa semuanya diselip-selipin tuh bisa gitu. Lebih ke situ sih. Keren, Bariska. Dasar gimana Dasar? Kayak selama ini dibatasi oleh pikiran kita ternyata. Intinya bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Iya. Akhirnya gitu. Contohnya kita, wah, saya nggak bisa mencapai. Enggak, saya nggak pikiran juga bisa di atas 50 kilo. Apa mungkin nggak 50 kilo kan akan sampai. Ternyata bukan itu persoalannya. Mau nggak atau nggak mau. Jadi dikatakan oleh Bariska, ya, kapan pun bisa, pagi, tadi PT, cerdasan juga ya. Sambil ke Indomaret bisa Jadi gitu. itu kan tukar kecerdasan. Ada teman juga kita yang unik yang dari Batam gitu, masuk mall keliling-keliling dihitung juga dapat sekian puluh kilo juga ternyata. Jadi bukan berarti nggak bisa, tapi mau atau tidak mau. Kira kita. Terima kasih Pak RT, Sukses buat sport Kak Lutfil, Dasam dan Kak Ariska, dan untuk semua teman-teman peserta. Medali-medali. Ya, silakan Pak RT yang pegang. Pak RT bintangnya. Dan untuk semua teman-teman peserta entrepreneuran, terima kasih banyak atas partisipasinya dan semoga merasakan manfaatnya untuk ikut challenge ini. Dan terima kasih juga buat sponsor kita dari Sporte. Sampai jumpa. Iya, Sporte ya kan, keren banget ini kaosnya ya. Nyerap keringat gitu ya Pak RT ya. Dan nggak bikin bau, itu yang paling penting. Dan jangan lupa kita ada event lagi tanggal 8 nanti, itu event saweran untuk programnya sebagai bentuk donasi kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah di Kalimantan, di Sulawesi. Teman-teman jangan lupa ikutan ya. Mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa.
tetap semangat, jangan putus asa. Tetap berlari. Anda Tetap bisa, berlari. Anda bisa. Ya. Saya juga bisa. saya akan kalah ya nanti. Sampai ketemu di Saweran. Tuh. Oke. Oke. Sudah. Sip. Sip ya. Mantap, Pak RT. Makasih banyak ya. Mbak, Terima kasih banyak.